Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di Nirmi Channel. Kali ini aku mau bikin tutorial setrika, songket, selendang plus roknya. Biasanya songket itu tidak dipotong ya, jadi dia cuman dibikin kayak kupnat gitu tuh. Para penjahit itu jago lah bikinnya. Jadi gimana kita bikin ini? Bikinnya ini bulat semuanya, nggak ada garis setrikaan di sini. Patahan yang di sini tuh biasanya suka ada, ini ada ya. Jadi nanti kita rapihin seperti biasa. Saya suka ada pakai alas, walaupun saya pakai uap. Saya suka ada gunting, takutnya benang-benang yang di bagian tambahan ini kan bagian tambahan ini ada, tapi kalau bagian dari songketnya saya nggak berani karena ini kan handmade ya, saya nggak berani gunting-gunting. Yang ditambahannya aja. Ini dari kayaknya ini benangnya benang-benang silver. Saya takutnya nanti ngeplek di sini. Jadi saya setrikanya dari bagian balik aja, itu kayaknya lebih aman. Tapi saya suka perhatikan tekanan ya. Walaupun sebenarnya uap itu katanya aman, tapi sih lebih baik kita cari tekanannya yang agak rendah ya. Jangan sampai tekanan yang terlalu tinggi gitu. Oke, saya coba dulu ada nggak nempel. Kalau nggak ada saya lanjutin. Oke, aman. Ini saya setrika dulu satu. Jadi kadang tuh saya ngeliat dulu nih benangnya kemana gitu. Jadi saya nggak melulu ke sini ya. Saya lihat dulu benang silvernya tuh arahnya kemana, penurunannya kemana gitu. Kalau songket tuh dia ini kan dia ada garis patahan yang memang sudah ada dari sananya. Saya nggak mau balikin, nanti saya malah pertegas. Karena biasanya pakai songket itu, oke saya lurus kayaknya. Jadi biar dia nggak ngampek kemana-mana. Ini dia. Saya mau narik arahnya yang ke lusinya ya, setrikaannya ya. Saya nariknya yang ke arah lusinya, bukan ke arah pakannya. Kalau saya tarik ke sini, ini bisa melar sebelah sininya. Tadi berarti agak salah sedikit. Mungkin teman-teman nanya kenapa nggak pakai meja yang setrikaan yang saya yang lebar itu ya gitu. Nanti saya bolak-balik saat nyetrika itunya, nyetrika roknya. Ini kan punya customer ya. Saya senang kalau ada begini. Kadang dari customer tuh saya bisa belajar banyak loh tentang begini-beginian. Misalnya tenunan daerah mana itu bentuknya seperti apa gitu. Ini ada benang lebih di luar dari ini. Nah ini saya buang, takutnya nanti pas dia make itu kecantel kemana-mana. Mungkin nanya ya, kok dimatiin sih ininya gitu. Garis setrikaan itu saya matiin. Biasanya kan saya nggak pernah matiin ya garis setrikaan. Tapi untuk selendang begini itu memang dimatiin. Makainya itu memang begitu gitu. Jadi saya matiin juga. Melihat kebiasaan aja sih sebenarnya, kebiasaannya dia itu dipakainya dipatahin apa enggak gitu.
Ini ada lagi, bukan benang utamanya ya. Kalau yang udah biasa pakai songket sih udah mulai paham lah itu yang gimana. Ini kenapa dipatahin? Mungkin dipatahin kenapa sih gitu? Karena ini makainya di bahu, di selampe di bahu tuh. Ini pakainya begini. Biasanya sih orang sama dengan saya, ini orang Batak nih yang pakai begini. Sebentar nih saya hanger dulu, baru nanti saya kerjain yang roknya. Oke, ini saya ituin dulu. Oke, nih kemudian saya ini setrika di roknya. Nah ini kalau songket itu nggak pernah digunting ya, bikinnya itu nggak pernah digunting. Jadi penjahitnya itu pinter gimana caranya, dia nggak digunting, cuman bikin kupnatnya itu di atas tuh banyak. Jadi saya setrika dulu dari atas bagian pinggang, saya harus masukin. Ini gunanya meja buaya. Jadi kalau teman-teman yang laundry itu sebaiknya sih punya ya. Cari dulu garis jahitan di pinggang tuh ketemunya di mana. Nah, yang di sini tuh kadang kita kalau nggak tahu nih, saya pernah ya lihat orang tuh setrikanya songket tuh begini. Nih, dia langsung setrika begini. Ini disetrika kiri kanannya nih begini, akhirnya ini mati. Pas di garis pinggang yang di sini ini patah begini. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita nyetrika rok itu nggak boleh, jatuhnya nggak bagus. Jadi mending kita bikin gimana caranya kita bikin itu tetap bulat. Ini dulu nih. Nah, kalau orang Jawa kan bilangnya wiru atau wiron ya. Tuh dia juga nggak dipotong tuh bahan jaritnya itu nggak dipotong, sama kayak ini. Nah, di sini kan kita harus pelan-pelan gitu mengikutkan. Ini ada kupnat, ini harus dibentuk nih. Ini harus dibentuk, jangan sampai ini patah. Ini kan sudah kebentuk nih patah. Ini harus kita buletin. Sambil diangkat bahannya. Saya ngerjainnya itu cuman dari sini sampai sebatas ini di bawah, di garis paha sih biasanya. Di setengah dari ini saya kerjain keliling dulu, baru nanti saya muter ke bawahnya. Saya rapihin sini dulu. Ini banyak benang-benang nih kayak gini, saya nggak berani ngambil karena ini kalau lepas nanti ini kemerentet kemana-mana. Nggak nyos ya, begitulah kalau nyetrika. Kadang walaupun sudah biasa, kadang tangan itu masih kena loh. Nah, ini kan gembung. Nah, itu harus diangkat, angkat kainnya harus. Laundry saya tuh sering banget dapat begini, dapat songket, itu sering banget. Tapi seneng jadinya belajar. Oh, ini ada motif yang begini, oh ini punya tenunan sini. Kadang saya suka tanya tuh sama customer, ini kain mana ya kok begini gitu, kalau ketemu. Jadi kalau setrika ini tuh kita harus hati-hati. Nah, ini jahitan yang di samping nih, jangan sampai begini, harus bisa bulat nih kita bikin. Gimana caranya? Jadi kainnya tuh harus agak diangkat sedikit, tahu cara ngangkatnya ke sebelah mana. Itu yang saya suka bilang, tangan kirinya itu harus rajin kalau mau nyetrika tuh.
Jadi jangan dipatahin aja pokoknya dah. Kalau udah nyetrika rok-rok beginian itu. Kena lagi deh. Oke. Kenapa saya harus ngambil bagian jahitan yang di samping ini, kalau kita bilangnya sisi gitu ya? Karena biar saya tahu tadi saya mulainya dari sebelah mana. Jadi itu kebiasaan saya itu begitu. Ini juga alasnya kan harus dirapihin. Yang di jahitan sleting itu jangan sampai nepuk, jadi harus pinter ngarahin setrikaannya kemana. Oke. Ini Allahu Akbar, ini dalamnya. Ini juga harus kita lihat nanti kalau udah selesai semua baru saya kancing. Ini kan selisihnya banyak banget tuh, diputer lagi. Ribet betul, tapi sih saya seneng kalau yang gini-gini masuk tuh, saya seneng. Baru udah selesai baru saya kancing dulu. Lihat lagi mana yang belum. Oh ini tuh. Udah yang di atas dari sini sampai ke atas udah, berarti saya tinggal main di bawah. Rapikan dulu sebelah sini nih. Saya nggak berani, tekanannya terlalu tinggi saya nggak berani. Kalau udah main-main songket tuh saya nggak berani. Tekanan sampai di atas 30 saya nggak berani. Jadi kalau udah bawahnya itu, kita narik bawahnya itu harus sambil ngeratain furing yang di dalam. Furingnya juga harus rapih, karena nggak mungkin kita setrika furingnya lagi nanti dari dalam, susah. Mendingan sekalian dirapiin. Furingnya sambil ditarik ya pas muter ya, sambil diratain. Di dalam itu kan ada yang kayak gini nih, lipatan. Ini diarahkan ke belakang. Ini kan bagian belakang. Jangan ke depan ya. Ini diarahkan selisihnya ini, jahitannya itu diarahkan ke belakang, jangan ke depan. Kenapa begitu? Aturan jahit begitu tuh, maksudnya kupnat-kupnat itu diarahkan ke belakang. Kita nggak tahu dia mau kemana karena dia dari samping, jadi baiknya ke belakang aja, jangan ke depan. Atau kalau memang dia udah diarahkan penjahitnya ke arah belakang ya ke depan, ya kita ngikut aja, jangan bikin aturan baru. Ini sebenarnya banyak nih benang-benang itu, lepas itu banyak, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau ngambil, nggak mau buang. Oke, nggak saya tarik. Ini kan sudah kelar, saya pasang haknya ada 2, jadi pas jatuhnya tuh saya lihat dulu di mana nih yang kurang. Kalau ini kurang rapi di mana, saya setrikanya ngambang. Sambil saya angkat, kadang saya letakin juga sih. Udah kan, kelar kan. Jadi di sini tuh bulat tuh. Ini bulat, kalau dipakai dia tuh nanti cantik nih di sini.
Biasanya kan pakai begini tuh kan full press body ya. Nih, jadi nggak ada lagi patahan. Nanti dipakainya bagus ngebulet gitu, ngebentuk. Songket itu nggak saya lipat, saya gantungnya begini. Ini untuk sementara sebelum saya ganti hanger, saya jepit dulu nih pakai ini. Pakai jepitan kain. Tapi beda ya, jepitan kainnya beda ya. Ini sebenarnya jepitan kain untuk orang-orang crafting gitu deh. Bukan jepitan kain yang ini. Kadang kalau di satuan itu banyak banget yang diperlukan sebenarnya. Agak-agak susah tapi it's okay. Oke, jadinya seperti ini. Nanti juga dikasih sama customernya begini, jadi dia biar cantik. Ini saya nggak mau lipat, gantung seperti ini. Oke,